Koneksi antar materi modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Perkenankan, nama saya Fatihah Fikiana Rantikasari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar, BPKP Jawa Tengah dari SD Negeri Paulan yang akan mempresentasikan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo. Filosofi ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin pembelajaran hendaknya memberikan dan menjadi teladan yang baik, bijak, dan bertanggung jawab dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian filosofi yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso. Filosofi ini menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin hendaknya mampu bekerja sama dengan murid ataupun pihak lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian filosofi yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Filosofi ini menjelaskan bahwa sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan hendaknya mampu mendorong dan mengarahkan murid. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dengan adanya nilai-nilai kebajikan yang sudah berkarakter di dalam diri seorang pemimpin seperti keadilan, integritas, tanggung jawab, empati, berpihak pada murid, mempengaruhi prinsip yang akan kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Apakah berbasis pada hasil akhir atau peraturan dan atau rasa peduli. Pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan. Salah satu tujuan kegiatan coaching adalah membantu menggali potensi yang telah dimiliki seseorang. Keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan berbagai pertanyaan untuk memprediksi sebuah hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan yang baik. Maka, melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan bersumber dari potensi yang dimiliki, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan berpihak pada murid dan nilai-nilai kebajikan universal untuk mendorong terwujudnya well-being. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Diperlukanlah sebuah kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Kesemua itu akan bertujuan agar meminimalisir tingkat merugikan orang lain. Selain itu, guru juga harus memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi suatu kasus dilema etika agar dapat mengambil keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral ataupun etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Kehidupan di lingkungan sekolah berhadapan dengan orang banyak dan dari latar belakang yang beragam. Oleh sebab itu, seringkali kita jumpai kasus dilema etika maupun bujukan moral. Nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh pendidik seperti keadilan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, kemanusiaan, dan lain-lain mempengaruhi pendidik dalam pengambilan keputusan karena nilai-nilai ini akan menjadi dasar seorang pendidik dalam mempertimbangkan penyelesaian suatu kasus, baik dilema etika maupun bujukan moral. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman. Sebagai seorang guru akan selalu dilibatkan dengan pengambilan keputusan yang harapannya akan membuat kondisi aman, nyaman, dan kondusif, lingkungan yang positif. Tentunya, lingkungan tersebut akan membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensinya masing-masing.
Maka tugas guru yakni membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya masing-masing dengan lingkungan yang memiliki budaya positif melalui kesepakatan yang telah terbentuk sebelumnya demi tercapainya pengambilan keputusan yang tepat dan bijak. Tantangan di lingkungan untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika serta kaitannya dengan perubahan paradigma. Tantangan muncul ketika tidak ada komunikasi dan keterbukaan dalam lingkungan sekolah, karena setiap pribadi memiliki analisis dan sudut pandangnya masing-masing. Oleh sebab itu, komunikasi dan keterbukaan sangat diperlukan. Di sisi lain, dalam pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain, menyatukan pendapat sehingga menemukan solusi. Dengan memahami paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan hendaknya dapat meminimalisir resiko kesalahpahaman. Pengaruh pengambilan keputusan yang diambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid dengan keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid. Pendidikan yang menghamba pada anak itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Murid diberikan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Sebagai pendidik bertugas untuk menuntun, bukan hanya menuntut, agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk setiap potensi yang berbeda. Pendidik harus memetakan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian kita akan dapat menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yakni dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional dengan tujuan dapat terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu merdeka belajar. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan seorang murid. Istilah guru digugu dan ditiru dalam keputusan dan tindakan yang dilakukan sedikit banyak akan mempengaruhi murid. Oleh sebab itu, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, pendidik harus bijak dan lebih hati-hati setiap mengambil keputusan terlebih berhubungan dengan murid, karena keputusan yang pendidik ambil bisa berdampak dalam kehidupan murid jangka panjang dan terus-menerus. Kesimpulan dan keterkaitan modul 3.1. Sebagai seorang pendidik hendaknya mampu menggali nilai dan peran diri kita agar dapat memahami dan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, kita juga harus mampu memahami kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda dan mewujudkan merdeka belajar melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Pemahaman tersebut dapat kita eksplorasi dan terapkan menggunakan prinsip coaching maupun supervisi akademik, sehingga timbul keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal yang dapat menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Pemahaman konsep modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Modul 3.1 berfokus pada pengembangan keterampilan skill guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tidak ada benar ataupun salah pada jawaban atas kasus yang ada, selama pengambilan keputusan didasarkan pada nilai kebajikan universal, kepentingan murid, dan rasa tanggung jawab. Dibutuhkan juga keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang akan mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Diperlukan kejelasan, visi dan misi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah.
agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan sebuah keputusan. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Dari proses pengambilan keputusan yang saya lakukan tanpa disadari, ternyata saya menerapkan sebagian dari 9 langkah pengambilan keputusan, seperti mengidentifikasi, mencari fakta, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, melihat dari berbagai sudut pandang, serta dengan menerapkan berbagai prinsip pengambilan keputusan. Dampak pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mengaktualisasikan praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Mengidentifikasi jenis paradigma dilema etika yang dihadapi. Mampu bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis dilema yang dihadapi. Kemudian, memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan. Kemudian, menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan diambil dalam dilema etika. Bersikap reflektif, kritis, dan kreatif. Urgensi modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Modul ini membantu pendidik dalam pengambilan keputusan baik permasalahan diri sendiri atau yang menyangkut kepentingan orang lain, yang harus dianalisis terlebih dahulu sehingga keputusan yang diambil tepat dan tidak merugikan banyak orang. Selain itu, pengambilan keputusan hendaknya berdasarkan pada keberpihakan pada murid, bertanggung jawab, serta nilai kebajikan universal. Sekian pemaparan koneksi antar materi saya dari modul 3.1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.